Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Petronella Mila, NIM 21120606199, Prodi PGSD semester 2, kelas B12. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Pendidikan dosen pengampu Bapak Dwi Cahyadi Wibowo MPD, dan saya mengangkat tema tentang anak yang pendiam dan pemalu. Saya sudah bersama narasumber saya. Kepada narasumber saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kresia Deva. Saya dari alumni STKIP Persadakan Sulistia Sintang dari Prodi PGSD. Baik, saya langsung kepada pertanyaan yang pertama. Apa penyebab seorang siswa pendiam dan pemalu? Baik, saya akan langsung menjawab saja ya. Jadi ada beberapa penyebab yang membuat seorang anak menjadi pendiam dan pemalu. Yang pertama itu karena mungkin ada peristiwa di masa lalu yang membuat dirinya menjadi trauma. Dan yang kedua itu sikap pemalu yang dimiliki dari sejak kecil. Tidak punya banyak teman, dan di dalam lingkungan keluarganya itu kurang kurang banyak teman yang seumuran dia. Jadi kan dia merasa dia sendiri, tidak punya banyak teman. Dan yang ketiga itu karena memang dari kecil ataupun di sekolah jadi korban bully oleh siswa yang lain. Dan yang berikutnya itu lebih sering sendiri atau orangnya introvert. Jadi seseorang yang suka memang hidupnya menyendiri, bukan tidak mau bersosialisasi mau, cuman ya lebih senang sendiri. Dan yang berikutnya itu keterlambatan bicara, misalnya gagap. Jadi kalau mau ngomong itu kan merasa minder gitu. Jadi nanti takut dia ngomong dia diketawakan teman-temannya gitu. Yang berikutnya itu ada masalah dalam keluarga. Jadi karena banyaknya masalah dalam keluarga, dia merasa malu, merasa banyak pikiran, dan tidak mau untuk mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya. Makanya dia jadi pendiam dan pemalu. Dan yang terakhir mungkin saja bisa jadi dari pola asuh orang tua. Karena orang tua terlalu melarang, mengekang anaknya, sehingga jadi anaknya itu sulit untuk berkembang dalam berketerampilan bersosialisasi dengan orang lain. Dan faktor yang lain itu misalnya dia mau ngomong, pas guru nanya, takutnya dia itu salah, jadi dia lebih memilih diam dan tidak mau bicara. Soalnya kalau misalnya dia menjawab pertanyaan lalu salah, takutnya nanti kawan-kawan di sekitarnya ngolok, jadinya kan dibully. Takut ditertawakan. Iya, takut ditertawakan. Makanya dia jadi orang yang pendiam dan pemalu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Adek. Ya. Baik, langsung ke pertanyaan yang selanjutnya ya Kak. Bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi anak yang pendiam dan pemalu? Jadi sikap kita yang harus kita tanamkan itu agar anak tidak menjadi pendiam dan pemalu itu salah satunya kita biasakan untuk tidak membanding-bandingkan seorang anak dengan anak yang lain yang mungkin lebih dari anak tersebut. Misalnya, kalau misalnya di dalam kelas dia mungkin salah menjawab dan yang temannya itu betul jawabannya, kamu jangan sampai ngomong sama yang salah jawabannya tuh, jawabanmu salah, seharusnya kamu ikut yang dia itu lebih pintar dari kamu. Jangan sampai ada kata seperti itu yang terucap dari mulut seorang guru, kita sebagai calon guru. Itu mungkin bisa membuat nanti anak tersebut besok-besoknya malu mau menjawab, jadinya dia minder begitu. Nah, jika dibanding-bandingkan maka dia merasa akan dikucilkan juga, dan dia malah merasa bahwa dia itu tidak seperti temannya yang lain, seperti yang disampaikan tadi, sehingga membuat dia malu, pendiam begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana solusi atau penanganan seorang siswa yang pendiam dan pemalu?
Penanganannya itu kita bisa bangun rasa percaya diri seorang anak tersebut. Jangan katakan tadi bahwa anak tersebut pemalu dan pendiam, karena hal tersebut membuat anak semakin kurang percaya diri. Sebagai seorang calon guru, kita tuh bisa mengajak atau membiasakan anak tersebut agar dapat berani tampil di depan kelas. Misalnya kalaupun dia malu, coba kamu dekatin, datang ke tempat duduk dia, di kursi dia, kamu ajak, kamu rangkul dia ke depan. Jangan kamu biarkan dia sendiri, kamu temanin di depan supaya dia tuh merasa dia tuh ada kawannya kan ngomong, jadi tidak malu gitu kan. Terus biasakan juga anak tersebut menjawab pertanyaan dari guru. Misalnya kamu bertanya apa, jadi dia tuh harus kamu tunjuk sendiri. Kalau jawaban kamu gimana? Kalau pendapat kamu gimana? Seharusnya seperti itu. Kemudian cari tahu juga kekurangan dan kelebihannya. Lalu kembangkan apa yang bisa dikembangkan dalam dirinya. Misalnya kalau minatnya apa, bakatnya apa. Biasanya orang pemalu itu kan kebanyakan juga banyak bakatnya. Jadi kalau untuk mengembangkan bakatnya itu karena dia malu, jadi susah. Karena dia merasa tadi kalau dia mengembangkan bakatnya takutnya nanti dia bersaing sama ini yang itu lebih dari dia malu. Jadi nggak apa ya istilahnya, nggak pede lah untuk maju ke depan, untuk mengembangkan dirinya ke yang lebih baik ke depan lah istilahnya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya dan sudah bersedia menjadi narasumber saya.